sudah banyaklah yang pernah kita hadapi ya. Covid sudah lewat. Terus dulu ada perang Ukraina, itu membuat harga minyak juga bisa tembus waktu itu sampai $120 per barrel. Jadi apa bedanya perang Ukraina kemarin dengan perang yang terjadi sekarang ini, Iran, Amerika, Israel yang akhirnya juga, ikut menaikkan harga minyak? Pertama durasi, Durasi, oke. itu satu. Yang kedua kondisi. Mhm, Kondisi fiskal kita ini sekarang udah reot banget dibandingkan 2022. mmm, Beneran. Ini sekarang kemarin aja kan dibilang sampai di downgrade itu kan artinya debt service ratio kita udah nanjak terus loh. mmm, Artinya kan fiskal kita semakin crack ya. Nah beda kondisi, saya begini, virus yang sama, impactnya beda kalau kondisi badan kita sehat atau meriang kan gitu. Nah kalau kemarin waktu Ukraina itu masih sehat, ya mmm, kan? Ya, analoginya dengan badan ya. Sekarang pada saat kita lagi meriang, tiba-tiba dahsyat sekali virus yang datang. mmm, Belum lagi nanti kalau Juli El Nino yang katanya juga ganas gitu kan, mmm, BMKG dapat julukan Godzilla. oke, Ini bisa terjadi krisis pangan, mmm, krisis minyak, ya tambah krisis pangan. Wah, ini bahaya, mmm, bahaya banget. Kalau krisis pangan otomatis mungkin harga tempe, tahu, apa gitu kan, itu mmm, meledak loh, ya. mmm, Itu belum makanan basic needs sehari-hari, iya ya banyak, untuk semua ratusan juta mhm. manusia itu, ya kan ya. Iya, bahan baku masih banyak yang impor ya, Pak. Jadi Ya itu kedelai ya yang pastilah ya ya kan kayak untuk tempe tahu, aja tempe kita iya, masih masih impor impor. itu, sama seperti plastik saat ini kan kita Iya, memang bahan bakunya masih impor. masih Jadi impor. udahlah bahan impor, nilai tukar rupiahnya ternyata juga Lemah. lemah di Iya, hadapan nah dolar itu Amerika makanya. Serikat. Nah, kalau tadi Bapak memperkirakan, Pak Peri tadi memperkirakan perang bisa saja sampai 2 tahun ya tadi, Pak, ya? Mhm. Ah, apa dampak terburuk untuk Indonesia kalau sampai itu memang terjadi? Kita akan menyesuaikan diri gampang saja begitu atau ada bayang-bayang mimpi buruk yang menanti depan mata? Mimpi yang paling buruk saya khawatirkan itu bahwa parahnya kondisi ekonomi kita dengan merosotnya daya beli masyarakat Mhm, itu bisa men-trigger social unrest. Itu yang saya khawatirkan. oke. Ya kan karena apa? Kita lihatlah di sini ya, bagaimana sekarang kalau ngomong tabungan orang bilang udah banyak mantap makan tabungan, ya kan ya Ya kita itu heeh, dari lama. heeh, nyari susah cari kerja susah, Kelas dan menengah jumlahnya turun. kelas menengah parah banget ya tahun lalu tuh Mhm, jumlahnya turun sampai 47 juta, 10 juta lebih dari 57 ke 47, ya kan. Nah selebihnya kita lihat juga bahwa boro-boro yang namanya pabrik itu mau capex ya, capital expansion, mereka bisa mempertahankan karyawannya aja udah bagus loh. mmm, mmm, Nah, apalagi kalau garment industri udah mati lah ya akibat impor gitu kan ya. mmm, Nah, pertanyaan ekspor kita yang kita andalkan itu footwear ya kayak sendal, sepatu ya kan ya. iya, Dengan ongkos minyak yang begini mahal apa masih bisa ekspor nanti ya kan kalau dia naikin harga jualnya gitu kan ya. Yang saya khawatirkan nanti impactnya adalah pelan-pelan. Pertama adalah PHK ya kan pelan-pelan ya. Nah yang kedua kembali lagi dengan lemahnya daya beli masyarakat, tingginya inflasi double digit segala macam, ini senggol dikit bacok. Bisa loh terjadi. Orang kan sering memperbandingkan dengan 98 ya. mmm, Nah, bisa terulang. Bukan tidak mungkin gitu loh saat masyarakat hidup tanpa kerjaan, tanpa harapan karena economic outlook is quite gloomy, itu yang lebih bahaya. Orang yang hidup tanpa harapan itu bahaya, ya kan? Nah, bahkan udah banyak sekarang boleh dibilang kemarahan itu sekarang kita lihat di medsos itu dengan zaman now zamannya medsos itu kita transparan sekali kita ngelihat kemarahan, kegembiraan, kesedihan di mmm, dalam medsos, ya kan ya? Itu kan kita udah hidup nih tanpa lagi, sekat-sekat ya, seolah-olah hidup dalam satu ruangan yang mana setiap orang bisa ngelihat setiap orang melalui medsos. Bagaimana kemarahan terhadap pemerintah itu udah membludak sampai kemarin ada kasus Saiful Mujani ya, yang mengatakan, "Wah kalau gitu Pak Prabowo kita lengserkan," itu kan ada di medsos ya kan. Nah ini kita anggap bahwa ini udah semua kemarahan masyarakat yang meledak-ledak, tinggal nunggu triggernya. Kalau triggernya tadi inflasi double digit, ya kan dolar sampai 20.000, waduh terulang lagi tuh sejarah itu histoire
repeats. Mhm. Ya kan, bisa tahun 98. Nah, kalau ditanya worst case scenario kepada saya, worst case scenario, saya yang have in mind, itu kerusuhan sosial yang harus diawasi, gitu loh. Melalui kestabilan ekonomi. Melalui keruntuhan ekonomi, gitu kan ya. Nah, ini di mana-mana seperti itu. Kalau menurut saya, itu pasti leading dari krisis minyak, menjadi currency krisis, menjadi fiscal krisis, menjadi banking krisis, menjadi economic krisis. Itu semua ada sekuensinya gitu loh. Ini saya ngeri banget. Situasi global eksternal kan kita tidak bisa kendalikan ya Pak. Nggak Itu bisa, sesuatu itu di luar jangkauan kita. beyond our control. Nah, berarti yang ada di bawah kontrol kita adalah menjaga semaksimal mungkin kondisi domestik Betul, ekonomi dalam negeri. betul. Jadi kalau kita uraikan untuk kebaikan bersama, untuk Indonesia yang lebih baik Pak Ferry, langkah-langkah apa saja, atau mungkin sektor-sektor mana saja, atau mungkin segmen ekonomi mana dulu yang harus kita selamatkan sehingga kekuatan ekonomi domestik itu bisa melawan setidaknya tekanan dari eksternal. Tadi lah, akar segala masalah kalau kita ngomong ini adalah kekuatan keuangan pemerintah fiskal. Sebab apa? Kita balik lagi lah ke equation GDP yang paling simple, bahwa GDP itu komponennya konsumsi rumah tangga is C, konsumsi pemerintah G, ya kan? Plus investasi, plus ekspor, minus import. Nah, kita tahu C ini lemah, konsumsi rumah tangga. Yang mau dibilang porsinya di dalam GDP itu lebih dari 50% lah. Ya kan ya? Konsumsi. Iya kan? Nah, kita mengharapkan bahwa dia terkompensasi dengan belanja pemerintah. Tapi masalahnya pemerintah nggak punya duit. Ya kan? Defisit APBN kita hitung aja selama 3 bulan pertama ini sebetulnya kalau kita yearly annualize secara linear udah 3,7% loh, di atas 3%. Nah, kita harapkan investasi. Hari ini siapa yang mau investasi? Kan nggak mungkin. Ekspor ini bisa malah terganggu loh. Sehingga membuat twin deficit. Nah, kalau terjadi twin deficit yang diserang adalah currency. Ya kan, jadi semua nih ada logikanya. Kalau saya ngomong tuh saya nggak asal ngomong aja, jangan seperti dituduh sama beliau ya. Nah, untuk ini yang harus diperkuat kembali lagi supaya G ini mendapatkan support yang tinggi, ya kan? Yaitu tadi potonglah program-program yang boleh dibilang tidak menghasilkan apa-apa dan posnya besar sekali. Kembali lagi MBG. Yang kedua mungkin alutsista ya. Ya, itu pengeluaran itu ditunda dulu lah ya kan. Kita juga perang kan sekarang nggak pakai tembak-tembakan ya kan, udah bom-boman gitu kan ya. Nah, selanjutnya adalah kembali lagi yang juga urgent tapi secondary tapi walaupun secondary it matters a lot, yaitu kabinetnya lah dibenihin ya. Ini kan nggak ada orang yang kenal loh ini isi kabinetnya siapa aja gitu kan ya. Karena bukan kabinet saken ya, kabinet profesional ya. Menteri-menterinya nih nggak ada orang kenal ya. Jadi kalau menurut saya ini jangan diabaikan karena kepercayaan investor kan tergantung dari governance ya. Dan governance tergantung dari manpower-nya. Itu dua aja lah diprioritaskan, mumpung belum terlambat.